Klien gue biasanya kalau nggak arsitek, desain, bisa mengapresiasi art gitu. Businessman tuh jarang karena mungkin bocengli gitu. Seberapa besar sih peran arsitektur yang baik di dalam industri wedding fotografi? Serunya wedding itu ya lo harus memilih mana yang terbaik versi lo yang mau lo ceritakan. Gue tuh cuma menguasai teori fotografi itu sedikit sebenarnya, tapi yang gue perlu maksimal. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Tok, akhirnya nyampe juga ke sini, kita ngobrol bareng nih. Anak gading nih. Anak gading ya, nanti kapan-kapan gue ke Bintaro lah. Jauh bos. Ih jauh banget asli. Jauh ya. Sejam lebih lah. Sejam lebih ya. Iya. Tok, gue mau nanya-nanya nih, lo kan termasuk pemain wedding yang udah lama lah ya. Udah tua. Tapi salah satu yang terbaik dong. Aduh, pasti. Amin. Ya, di Apromos kan salah satu terbaik. Gue juga dulu pre-wed juga gue sama Apromos kan, karena ya anak seni lah ya. Banyak anak seni kan. Klien lo anak seni nggak banyak kan? Iya, kalau klientel gue sih ya desain, arsitek, dokter ya. Profesional lah. Ya, profesional ya. Tapi yang appreciate art soalnya kan lo kadang-kadang orangnya bisa kecil gitu kan ya. Ya itu akan kita bahas nanti lah ya. Anyway, gue mau nanya, lu kenapa sih lu pilihnya wedding photography? Soalnya kan lu juga dulu backgroundnya sekolahnya bukan sekolah art kan lo? Bukan, gue sekolah itu ekonomi. Ekonomi. Manajemen lagi, lebih luar lagi. Walaupun dulu gue tuh sebenarnya cita-citanya jadi arsitek. Cuman begitu gue SMA kan dulu IPA IPS tuh. Oh, cita-cita arsitek? Cita arsitek, karena dari gue SMP gitu gue suka gambar-gambar lah. Gitu gue pikir, wah gue pengen jadi arsitek nih. Gue lihat ada bangunan keren nih gini-gini. Mimpinya gede. Pas gue SMA kelas 2 penjurusan itu kan kalau masuk IPA tuh harus bagus semua nilainya kan. Nah gue kan lumayan bandel tuh. Ada suatu entah kimia atau fisika tuh 5 gue. Jadi gue harus masuk IPS. Nangis gue wah gue gak jadi arsitek nih gitu. Nah sebenarnya pas saat itu gue tidak termotivasi sekolah tuh. Aduh, segitu patah hatinya gue. Karena gue pengen jadi arsitek. Nah mungkin itu yang melatar belakangnya gue mimpi yang dulu itu setelah berpuluh-puluh tahun baru jadi fotografer mulainya gitu. Ya terus lu bagaimana akhirnya menemukan dari ekonomi jadi fotografer terus spesifik wedding pula gitu? Iya. Dari ekonomi dulu gue lulus kuliah biasa lah ya, kalau kuliah di Trisakti itu gue nggak langsung kerja. Dulu gue sukanya gue main game. Dulu gue bikin warnet tuh. Dulu zaman dulu Counter Strike. Nyobain lah, siapa tahu bisa jadi pengusaha game station. Gagal gitu. Setelah gagal akhirnya gue berusaha kerja. Gue kerja sebagai financial consultant gitu. Di seperti manajemen hotel gitu. Nah itu 2-3 tahun. Nah teman-teman gue SMA tuh seperti Sigit dan lain-lain tuh udah mulai motret zaman dulu. Terus gue lihat tuh pada ngapain sih? Mereka jalan ke Monas motret. Gue ikut cuma liatin doang. Terus tiba-tiba gue suka aja, wah menarik nih. Dan sedangkan gue dengan pekerjaan gue sebagai accountant lah ya, financial accountant gitu, gue merasa kayaknya gue salah deh, karena gue nggak suka gitu kerja kantoran gitu. Jam 9, jam 8, jam 5 dulu ya, lebih lama lagi. Terus akhirnya gue coba motret deh. Nah dulu gue minjem kamera sama mereka itu teman-teman SMA gue. Tapi dikatain, lo gimana mau jago kalau minjem? Gue kan gak punya duit ya. Gimana caranya? Oh resign. Ide gue resign. Gak punya duit tapi resign? Iya resign supaya ada pesangonnya. Bisa beli barang gitu. Ide gue tuh dulu gitu. Nah kan gue tuh kerja ada di manajemennya sama di hotelnya juga. Jadi lumayan lah pikir gue hitung-hitung, oh bisa nih. Dulu akhirnya gue resign supaya gue bisa main sama mereka dan motret. Itu 2006, 2007 tuh gue gak kepikiran mau motret apa saat itu sih. Belum wedding juga. Pokoknya gue mau keluar sebagai accountant, gue gak suka nih. Jalan keluarnya salah satunya ya jadi fotografer kali ya. Gue resign. Nah duitnya gue habisin buat beli kamera, lensa kit, terus tas kamera, tripod, sama
Flash nggak salah satu. Zaman dulu tuh gue beli tuh. Iya. Dan gue resign. Nah itulah di saat itulah gue resmi harus berpikir jadi fotografer itu. Awalnya gitu. Nah terus udah jadi fotografer, pertama beli kamera itu, terus lu akhirnya terjun ke weddingnya gimana? Motret semuanya segala macam sampai akhirnya ada temannya Sigit, teman kantornya kan Sigit tuh di Caron Pokpan tuh kerja mau kawin, terus lu bisa motret kan, fotoin lah. Itu awal pertama kita motret. Dulu di Peak tuh nggak motret preweddingnya di Mangrove apa sih itu? Iya bukan yang ada sutetnya itu loh, yang arah apa? Ya pokoknya tempat juta umat lah. Itu pertama kali gue motret wedding. Nah abis itu kita baru mikir, pre-wed ya waktu itu. Pre-wedding. Seru juga ya. Abis itu ada satu lagi temen gue juga, tiga orang pre-wedding. Akhirnya yang pre-wedding itu 2 dari 3 itu ada wedding day-nya. Kita nawarin motret. Itu awalnya sih itu motretin teman dulu. Dulu berapa ya? Kalau nggak salah wedding dan pre-wedding tuh 2007 tuh 3 juta man. Itu gue kerjain lah. Yang penting kita motret karena kan belum tahu arahnya kemana. Nah bisa sampai ke wedding itu mungkin butuh 2007, 2009 baru kita mendeklar ya Permos itu wedding photographer. Jadi 2 tahun itu kita nyoba semuanya. Sampai 2009 baru kita motret, udah lah kita putuskan kita adalah wedding photographer. Nah, semenjak itu kita nggak motret yang lain, cuma terima wedding aja gitu. Itu awalnya. Menurut lo apa bedanya kalau lo ngambil juga project lain? Itu kan intinya maksudnya lo spesialisasi kan, bahwa gue spesialis pre-wed sama wedding lah gitu. Bedanya apa sih kalau fotografer yang spesialis sama enggak? Nah, lagi-lagi gue kan bukan anak sekolahan, jadi pemikiran gue terlalu simpel. Gue pikir kalau mau dikenal, ya harus spesialis dulu. Dan gue itu kan percaya kalau mau terlihat di permukaan itu, lo nggak harus sama-sama yang lain. Itu prinsip kita dulu. Dan dulu kita pikir bisa nggak sih jadi fotografer itu senilai seperti dokter, sehingga orang nyari kita karena wedding. Nah makanya kita putuskan, kita branding habis-habisan, kita wedding photographer deh. Gitu. Dari foto yang kita pilih, keluarin. Terus kita, zaman dulu kan cuma Facebook doang ya. Yang kita post, ya foto wedding doang. Terus ngomong ke orang juga, foto wedding doang gitu. Itu awalnya sih. Basic awalnya kayak gitu, pertama-tama. Di wedding fotografi itu kan momen banget ya. Momen banget tuh. Gue liatin foto-foto lo yang lagi nangis lah, yang lagi lompat lah, yang entah yang momennya ajaib-ajaib gitu kan. Nah maksud gue momen-momen itu kan bisa terlewatkan sebenarnya, karena kan kalau lu salah posisi, lu nggak siap, lu salah berdiri tempat kan semua itu lu bisa nggak dapat. Itu kan resikonya tinggi ya. Itu bagaimana lu bisa manage the expectation ya, maksud gue kalau nggak dapat gimana gitu, maksudnya gimana itu kalau pertanggungjawabannya lah gitu. Iya, number one peraturan kita di wedding itu ialah no complaint, zero complaint policy. Jadi ya kalau orang ngeliat foto Permos, orang pikir gila nih dia, itu doang yang difoto. Sebenarnya enggak, gue semua basic foto wajib aman Sentosa itu ada. Nah itu adalah bumbu-bumbu yang kita kerjain untuk pembeda dari yang lain. Makanya kita berani nyoba-nyoba hal yang lain. Tapi yang basic udah kita dapat semua. Nah memang based on experience, waktu akhirnya kita bisa seperti orang jurnalis aja gitu. Lo kenal narasumber yang bagus, lo tahu karakternya, dia akan lewat ke kiri jalannya, lo nunggu di kiri sehingga lo bisa dapat momen yang pas. Di wedding juga sama. Apalagi ketika lo motret wedding itu berulang-ulang kan, di tempat yang sama gitu. Terus lebih ketolong lagi, ada WO yang kadang-kadang lo tahu nih WO ini paling suka begini-begini lewat jalur ini, lo bisa predik kurang lebihnya apa. Nah tinggal lo bersiap-siap buat capture momennya. Tapi sebenarnya momen itu dulu ada tuh orang bilang red Ferrari teori katanya gitu. Jadi otak kita itu sebenarnya tidak pernah berpikir ketika kita nggak ada motivasi untuk menemukan hal tersebut. Jadi kalau red car theory ya? Iya, gue pernah dengar lah gitu. Nah mungkin tuh ada benernya. Sama kayak momen, kenapa lo nggak pernah dapat? Karena lo nggak pernah mikirin. Jadi kalau kita lagi motret wedding itu sebenarnya di kepala kita misalnya lagi jalan, lihat gue lo gitu, nangis lo. Itu kata-kata itu kita omongin sebagai sebuah rangsangan buat berharap it will happen gitu. Ya positive thinking aja. Gitu. Nah mungkin kayak gitu-gitu juga sehingga di second thought-nya
nongol terus kejadiannya ada gitu. Kita siap ketika itu terjadi. Karena kayak orang naik kok nangisnya bisa pas bang. Kita motret 2 fotografer sebelah-sebelahan. Yang A dapat, yang B enggak. Karena yang B enggak expect itu terjadi. Tapi kalau expect, level kesiapan lo lebih baik ketimbang temen lo. Ya itu kayak gitu-gitu. Itu kita emang belajar karena udah sering kita berpikir mau dapet, kita usahakan kayak gitu. Lebih dari orang pada umumnya. Sebenarnya dipelajari sih mudah gitu. Jadi bisa dibilang wedding sebenarnya 90% itu kayak ya flow-nya memang sudah ada. Betul. Sisanya adalah itu yang tiba-tiba surprise yang di luar itulah gitu ya, yang mungkin tempatnya lo belum pernah kunjungin, atau mungkin nggak ada WO yang bisa lo tanya gitu kan kayak gitu. Tapi mostly ketebak, tinggal kita harus siap. Betul. Nah kan kalau momen itu kan ada momen yang pasti terjadi gitu ya. Orang nangis kan gitu. Cuma nangis yang kayak apa nih? Itu kan kita nentuin mau di-capture. Nangisnya di breakdown lagi? Iya enggak, buat kita capture. Makanya itu punya nilai jual. Seperti misalnya gini. Kan orang bilang motret itu storytelling ya, bercerita. Yes. Semua tergantung siapa yang ceritain. Kalau kita mau bilang lo mau keluar dari rumah. Ngomongin buka pintu dah. Untuk menceritakan lo buka pintu itu kan banyak hal. Cuman tangan sama pintu. Apa pintu kebuka sedikit. Apa lo megang kunci doang, atau ada kunci lo puter, atau ada orang di belakang sana lagi mau datang, itu bisa menceritakan tentang lo lagi mau keluar rumah misalnya gitu. Nah itu kan fotografer tuh milih sebenarnya, nggak mungkin dapat semua sih, kecuali dia have a good response atas semua yang terjadi. Tapi ya, gue mau pas ini nih. Nah kalau lo mikirin aja kagak, nggak bakal dapet. Gue mau pas ini, ya itu kita pas capture harus dipikirin gitu, sehingga lo bisa menunggu itu terjadi. Gitu. Jadi dengan mau buka pintu aja lo udah ada ekspektasi ya. Oke, dia bakalan buka pintu, gua mau ada di mana karena yang bisa terjadi opsinya ada 5 6 ini nih. Betul. Gua mau pilih yang mana. Iya, betul. Dan lo kan cuma bisa ada di satu tempat. Betul. Udah pilih kita. Misalnya gini. Misalnya kan ada kalau di Chinese tuh mulangkan kakak gitu kan. Pasti kan depan pintu dipitain kan. Banyak pilihan. Bisa berdiri di depan dia, atau di belakang dia, atau lihat muka kakaknya, atau di bawah, itu kan harus ditentuin. Dan kadang-kadang nggak bisa bergerak. Nah, serunya wedding itu ya lo harus memilih mana yang terbaik versi lo yang mau lo ceritakan. Menurut gue itu. Jadi yang membedakan fotografer itu ya cara dia melihat hal yang mau diceritakan itu. Gitu. Bisa dari atas, bisa dari bawah, jangan kok lihat cuman pita doang atau apa gitu ya. Banyak sekali ya. Bisa, karena buat gue nih, why-nya gue di fotografi itu, buat gue fotografi itu the art of seeing a good things. Jadi gue mengaplikasikan itu ke semua kehidupan. Jadi kenapa foto misalnya permos, kok dari bawah. Sebenarnya gue seperti merepresent hidup itu, kalau lihat dari angle yang gak biasa, bagus kok. Gitu loh. Enak juga kok gitu. Terus kalau tempatnya chaos secara ruangan tuh misalnya chaos, tapi lo cuma ambil part mata lo aja, lo bisa bikin sesuatu yang baik kok. Nah itu yang terlalu di kepala gue, makanya gue nggak sedih misalnya gue berusaha dapat muka lo terus gue miss ini, gue nggak sedih karena gue ini yang gue lihat bagus tuh part ini gitu. Sehingga good things saja gitu. Oke, tapi yang itu dari judgement lo ya, menurut gue yang bagus ya, ini betul, gitu. Betul. Tapi kalau kliennya nggak suka, ya mesti klien hire lo sudah punya ekspektasi, percaya lah artinya, harus percaya ya. Iya, klien harus percaya nggak sih sama fotografer? Harus ya, karena tapi sebelum itu kita harus pilih klien atau kita cari klien atau kita nge-branding diri kita untuk dapat klien yang sesuai sama yang kita mau. Karena kan klien macam-macam ya. Nah itu biasanya awal-awal sih coba aja dulu semua sampai kita bisa lihat sebenarnya klientel kita niche-nya tuh di mana sih gitu. Makanya kan gue bisa tahu klien gue biasanya kalau nggak arsitek, desain, ya kayak lo bilang sendiri profesional lah yang bisa mengapresiasi art gitu. Kalau enggak jarang bisnismen tuh jarang karena mungkin bocengli gitu. Asik nih gitu. Nggak bisa dinego atau apa mungkin begitu. Jarang sih gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kan branding banyak ya. Selain hal itu, gue juga branding di hal cara kita kerja. Itu juga bisa mendatangkan klien di luar klientel kita. Jadi ya attitude, soft skills juga harus dipikirin sih di fotografer wedding. Itu belajar attitude sama soft skill itu dari mana? Selain belajar motret.
Ya motret is one thing, yang lainnya kan sebenarnya masih another thing, masih banyak tuh. Iya. Kalau menurut gue motret sih boleh dibilang lebih gampang ya ketimbang belajar soft skills ya. Bagaimana lo punya attitude, bagaimana mau menghadapi masalah, bagaimana lo dalam tekanan. Itu terlihat semua ketika ada masalah. Makanya kalau kita jadi fotografer wedding, teman-teman jadi fotografer wedding, lo punya masalah, lo harus embrace itu sebagai suatu pelajaran. Jangan kayaknya langsung, gue kayaknya nih fakta sini gue exit aja deh. Enggak juga gitu. Kadang-kadang itu proses kita buat belajar dan berkembang jadi fotografer lebih bagus. Gue juga semua masalah teman-teman pasti gue pernah ngerasain ya. Cuman yang nggak pernah gue rasain file hilang. Gue nggak pernah merasakan hal itu. Ya. Selebihnya kayak dimarahin klien, terus klien banyak ini ya pernah gue rasain. Cuman ya justru itu soft skillsnya bagaimana lu bisa, lu juga pasti pernah kan di dunia arsitek, lu juga pernah wedding, pernah berhadapan sama klien yang dia merasa ekspektasinya nggak sama gitu. Tapi sebenarnya klien itu mostly sih bisa dihandle. Gue pernah ada klien marah-marah, tiba-tiba nelfon, tuh ini gimana sih fotonya, warnanya begini, kan gue panik ya. Gue bilang, oh tenang, gue motretnya raw kok, kalau emang masalah, gue bisa benerin. Terus akhirnya oke. Balik ke rule number 1 bahwa zero complaint policy. Oke, gue samperin, ketemu yuk. Ternyata nggak, laptopnya itu settingan colornya kepencet, kan ada kan misalnya cinema atau apa, jadi kebiruan, ini laptop gue enggak. Oh iya ya, lu bayangin gue sampai harus datang, ketemu sama dia, tapi masalah selesai. Nah itu banyak fotografer lebih nggak mau mikir hal itu. Yang penting foto gue bagus kan relatif ya. Gitu. Kecuali ada pembuktian kayak gitu. Hal-hal gitu yang penting menurut gue kita harus punya sebagai fotografer, kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Gitu. Receh sih, cuman kalau itu nggak ada sih mungkin lifetime lo sebagai wedding photographer ataupun apapun itu pendek. Kalau mau panjang ya soft skill tuh jauh lebih penting daripada technical skill menurut gua. Soft skillnya apa aja sih yang diperlukan kira-kira 2-3 soft skill yang sangat mendukung dalam wedding photography? Ya pertama kemampuan buat berkomunikasi. Sekarang kalau kayak kita motret wedding kan kita nggak ngomong sama klien doang, ngomong sama orang tua, ngomong sama WO gitu kan. Demografi beda banget tuh, orang tua obrolannya apa gitu, terus WO yang penting kerjaan gue lancar kan gitu. Terus misalnya kita punya file gitu ya, mau dipasang buat slideshow segala macam, lo harus ngomong sama orang yang operate, itu kan kasta pendidikan segala macam beda. Nah itu kita harus punya kemampuan berkomunikasi dengan berbagai macam orang gitu. Terus juga selain itu tuh ya sopan santun kita berpakaian juga termasuk itu soft skill. Karena masih banyak sih orang motret wedding di ballroom pakai kaos, menurut gue ya nggak polite aja. Itu kan branding juga. Itu terus gitu problem solving itu jauh lebih besar juga. Ada nih cerita nih, udah lama sih, untung udah lama gue ceritain. Lumayan fatal zaman dulu nih. Jadi dulu Apermos pernah salah bawa kanvas on wedding foto. Day. Oke. Ya, ini sebenarnya gue ceritain di mana-mana udah gue ceritain nih. Kalau workshop sih, cuma ini publiknya boleh lah buat pelajaran bersama. Sebenarnya yang in charge bukan gue, tapi gue tuh pengganti teman gue yang nggak bisa datang. Dia sakit, gue motret bareng teman gue yang harusnya in charge berdua kan. Gue kan selalu berdua nih. Nah bareng dia. Terus pas lagi reception udah mau mulai, kan biasa kan ada corner khusus buat majang foto prewedding nih. Ada foto prewedding. Pas lagi mau dipasang, pas dikeluarin frame-nya, fotonya bukan foto klien kawin hari itu. Dan foto yang di situ tuh foto klien di luar kota. Artinya foto itu tertukar sama yang di luar kota, yang nggak mungkin bisa lo selesaikan kirimnya hari itu. Nanya orang di kantor, wah nggak bisa nih, soalnya nggak mungkin karena udah dikirim DNA segala macam. Terus kan gue bukan fotografer utamanya. Teman gue itu lemes dia, nggak mau, udah gimana cara nyelesain masalah ini? Karena menurut kita belum pernah kejadian tuh. Nah saat itulah menurut gue lo harus punya soft skills. Yang paling penting masalah itu harus hadapi dulu buat gue. Akhirnya kita berpikir udah deh, gue ngomong aja, gue aja ngomong deh, gue bilang gitu. Tau gak gue ajak kemana? Gue ngikutin dia kemana? Pas lihat groom saya jalan, dia ke WC, gue ikutin ke WC Mar. Gue pikir otak bodoh gue nih harus
ngajak ngomong dia di saat dia lagi tenang, lagi relax. Wah lagi kencing, relax sih. Gue kencing sebelah dia. Terus gue bilang, gak ada masalah nih sambil dia itu. Ada apaan? Kita lumayan dekat kan sama klien. Tapi jangan marah ya gitu. Sorry banget. Gue udah bilang sorry. Ada apaan tadi? Kanvas lo ketuker. Kanvas mana? Itu depan. Oh gitu. Yaudah deh. Gue sih gak apa-apa deh. Kata dia. Kata cowoknya. Tapi lo ngomong sama bininya gitu. Oke, temenin ya, gue bilang gitu. Gue anak saja, gue juga takut sebenarnya. Cuma kan this is the problem yang harus diselesain gitu. Akhirnya gue berdua sama dia ketemu bininya, gue ngomong gue sorry ya, gini. Gue langsung satu juga gue bilang nanti gue akan minta anak kantor cetak kanvas yang lain. Misalnya kayak gue double misalnya tadi dapat 4, gue bikin 8 deh, ntar gue kirim, gue sorry banget ini salah gue akuin gue salah gini. Dia bisa nerima gitu. Kadang-kadang kita tuh fotografer suka lari dari masalah. Sehingga ya itu kan soft skills yang paling penting. Bukan jago fotonya gitu, itu mah bisa dipelajari. Kayak gitu-gitu tuh. Kalau lari malah makin masalah malah mungkin kan. Iya, orang banyak cerita sama kita ya. Ya kenapa lu pergi? Habis gimana mas nyelesainnya? Ya hadapi aja. Lu gak tahu juga kan sampai lu hadapi itu masalah gitu. Gitu. Keren. Kalau lagi foto pre-wedding sama wedding itu biasanya flow-nya tuh gimana sih lo? Apakah yang gue tahu dulu ya kan lu klien banyak lah ya, klien udah banyak, belum tuh lu kenal dia juga kan. Betul. Nah apakah lu langsung go show on the day, lu langsung pagi-pagi jam 4 pagi, hai gitu kan, atau ada approach lain nih? Iya, metode motret wedding banyak, pre-wedding deh kita ngomongin paling gampang, macam-macam ya. Ya kalau kita tuh sebenarnya suka element of surprise. Mungkin 75% kliennya kita tuh nggak pernah ketemu sebelumnya, gitu. Bener-bener bisa jadi on the spot gitu. Tapi ya kita udah lihat profilnya ya. Kalau zaman sekarang kan gampang lihat Instagram. Oh udah tau lah orangnya suka ini. Terus hobinya traveling, sukanya makan. Terus orangnya rambutnya panjang atau pendek itu udah kebayang. Nah kita cuman perlu kita motret lokasi di mana nih. Kan seperti gue bilang, gue kan arsitek gagal ya. Gue sangat mencintai konkret bangunan gitu. Jadi ya rata-rata kita bawa ke tempat, either itu tempatnya bagus atau enggak. Menurut gue, seperti gue bilang, fotografi buat gue seeing the good things gitu, di antara yang jelek. Jadi ya gue pede-pede aja. Begitu janjian ketemu, misalnya motret, oh ada ini di Kota Tua misalnya gitu ya. Kota Tua, gue datang, udah ada gambaran, oh ada jendela 3, oh ada ini. Datang aja sih Mar, nggak pakai survei, nggak pakai apa. Cuman memang hal ini harus dilakukan ketika lo udah back of mind-nya udah modalnya gede lah, maksudnya experience. Backpacknya udah cukup lah, technicalnya segala macam. Cukup bawa alat yang lengkap, kita sih udah motret gitu. Karena suka element of surprise. Jadi kalau udah tahu kan gue akan motret begini tuh biasanya kurang excited. Nah klien-klien kita juga kebanyakan membebaskan kita buat berekspresi. Again ya, nggak semua foto gue kayak gitu. Kalau orang lihat kan kecil-kecil kayak lo bahas. Sebenarnya itu salah satu. Jadi ya aman lah dari klien yang merasa tidak puas. Jadi pokoknya zero complaint policy lah. Jadi lu nggak pernah ketemu kliennya dan lu nggak pernah ke lokasinya juga, nggak mungkin gitu. Pokoknya lu datang aja langsung. Iya. Wedding juga kan gitu. Misalnya kayak kita motret klien di luar, ya ada yang kadang-kadang minta video call dulu sebelum ketemu supaya dia bisa feel the vibe with the photographer gitu. Itu ada. Tapi ya most likely ya chatting, bayar. Dia lihat foto kita, dia percaya recommendation kita, udah. Karena marketing terbaik yang kita punya ya recommendation. Jadi biasanya ya either saudaranya pernah motret sama kita, terus temennya, ya karena soft skillsnya itu dia bilang lo harus sama dia deh. Nah itu dia menurut gue yang membuat kita lumayan lama nih. Fotografer tua yang lo bilang dari 2007 masih hidup aja sampai sekarang gitu. Menurut lo antara skill motret yang bagus itu sama soft skill itu harus lebih tinggi mana? Apakah lebih? Soft skill 75% menurut gua. Soft skill 75%? Iya. Jadi kalau orang banyak bilang nih, enak uppermost so technical. Lo kalau foto kita kan kayak so technical. Sebenarnya enggak. Gue tuh cuma menguasai teori fotografi itu sedikit sebenarnya. Tapi yang gue perlu maksimal. Jadi misalnya nih,
orang belajar pose gitu, pose. Gue tuh nggak mendalami hal pose karena that's not my strength buat fotografi gitu. Yang gue pelajari ialah lighting gitu, terus composition. Yang perlu aja gue pelajari. Tapi kalau diadu posing, diadu styling, ya kalah jauh. Jadi menurut gue daripada lo bisa semua, tadi itu specialize, lo mendingan satu tapi dalam gitu. Itu yang gue percaya sih buat jadi fotografer. Yang bagus ya. Yang bagus gitu. Lu kan motret banyak menggunakan arsitektur kan, seperti bilang tadi karena lu mau jadi arsitek, lu belum berhasil, tapi sekarang malah lu banyak pakai ini di fotografi lu ya gitu ya. Menurut lu seberapa besar sih peran arsitektur yang baik di dalam industri wedding fotografi? Penting ya menurut gua. Karena ya di wedding atau pre-wedding, orang milih tempat itu kan pasti ada purpose-nya ya. Ya semakin bagus tempatnya, semakin dia punya memori yang lebih bagus menurut gua. Dan ada klien gua, dia itu kalau lo kan arsitek, yang bangun namanya apa? Developer ya? Bagaimana? Developer bisa. Ya, kontraktor. Kontraktor ya. Dia minta difoto di tempat bangunannya belum jadi. Oh. Nah, buat bangunan yang berantakan aja dia merasa itu spesial. Nah, sekarang bagaimana cara kita fotografer bisa menceritakan hal itu di tempat bangunan lantai 2 tapi masih belum berantakan. Masih belum jadi. Belum jadi. Pokoknya chaos lah, tapi tembok ada, pintu ada, tapi ya segala macam. Nah, dia pengen punya memori di sana. Ya kalau kita cuma jepret doang ya selesai gitu. Ya sekarang karena kita belajar lighting segala macam, digabung sama arsitek yang dia bikin, ya mungkin nggak sekeren arsitek ini ya. Pokoknya arsitek bangunan rumah sendiri, ya jadinya ya representable buat dia gitu. Jadi apakah menurut gua kalau misalnya gimana ngomongnya ya, jadi apakah semua wedding fotografi pasti membutuhkan sebuah arsitektur di luar itu bagus apa jelek maksud gua gitu ya? Butuh background lah intinya ya. Ya intinya kalau kita ngomong simpelnya background kan motretnya di mana lokasinya, kita ngomong simpelnya kan lokasi kan. Butuh spotnya. Ya. Ya orang kalau suruh milih nih, orang kan dibagi dua secara khusus ya, konkret bangunan atau pemandangan hijau. Nah gue lebih milih bangunan gitu. Terus dibandingin outdoor indoor, gue lebih suka indoor. Kenapa? Karena gue bisa kontrol lightingnya. Nah kalau outdoor kan ngelawannya susah, bisa sih ngelawan matahari, cuman susah. Ya kalau disuruh pilih itu, makanya gue ya mungkin 70% fotonya ya ada bangunannya. Dan enaknya lo bisa memanfaatkan itu untuk buat foto lo lebih artisti lah setidaknya. Ketimbang cuman bokeh-bokeh doang di hijau-hijau gitu. Ya gue juga melakukan hal itu, cuman ya kalau suruh pilih yang ada bangunannya gitu. Semakin bagus bangunannya, semakin enak, semakin simetris dia, semakin merajalela kita motretnya kan gitu kan. Semakin either semakin rapih atau berantakan, dua hal itu aja sih kalau kita motret. Berantakan sekalian atau ya simetri sekalian. Jadi foto-fotonya juga lebih menarik buat kita ada bangunan. Gitu. Ini kalau simetri sama berantakan lu lebih pilih? Ya dua itu aja, lebih milih. Mungkin berantakan kali ya. Milihnya berantakan. Iya, karena kalau selama lighting treatmentnya oke, karena kan foto itu gini, sebenarnya foto itu kan lo ngelihat nih kayak ruangan ini, bilang bagus apa nggak bagus kan, bagaimana lo bisa jepretnya, value-nya dari mata lo lihat sama hasil jadinya bagusan mana kan, sesimpel itu kan. Kalau tempat bagus, lo motret di Disney Concert Hall misalnya di LA, udah bagus lo available light, lo motret gitu, semua orang bilang bagus. Tapi kalau tempat yang berantakan gue bilang jelek nih, terus pas foto lo bilang, wih kok bisa gini, nah itu kan value dia lebih besar. Gitu, walaupun tidak mungkin sebagus yang ini. Tapi gue bekerja di value itu. Jadi kalau klien gue expect-nya 3, kalau gue bisa kasih 7, itu gap-nya 4. Ketimbang tempat bagus 8, gue cuma bisa jadi 9, dia bisa expect itu sampai 9 gitu. Jadi artinya lo bisa bekerja dengan lokasi apapun. Betul. Gitu kan, dikasih lokasi bagus, ya gue makin bagus. Dikasih lokasi yang nggak oke pun, gue bisa bikin bagus gitu kan. Itu selling point-nya lah yang kita
kita jual. Makanya kan ada orang ngomong, tau gitu gue gak usah ajak Apermos ke luar negeri dong. Ada yang gitu juga ngomong gitu. Di sini aja gitu kan gitu. Tapi ya kalau dikasih lebih enak siapa yang gak mau kan, intinya kan gitu. Betul. Kadang-kadang dagangannya jadi backfire tuh. Iya, ini tempat jelek aja bisa gini mas. Ya iya, tapi kalau kita di luar kan lebih seru. Dan gue suka men-challenge misalnya gini, gue mau di tempat yang sama berkali-kali. Oke. Ya misalnya ada bangunan gue suka tuh, misalnya di studio lo, gue berkali-kali supaya ya gue belajar mengeksplorasi gitu. Tapi tetap gue berusaha naikin value-nya. Kalau kemarin 6,3 bisa gak sih gue bikin 6,5 gitu. Karena kan yang dibayar klien sebenarnya perkembangan kita ya. Jadi investasi dia itu akan berharga ketika kita makin develop, kita punya skills, kemampuan dan value-nya. Nah ya kita berharap dengan kita belajar sedikit-sedikit ini ya klien-klien berikutnya akan mendapat service yang jauh lebih baik gitu. Project lu yang paling susah yang pernah lu hadapin sebagai seorang Apermos apa? Soalnya kan lu jago banget nih, musik kan jarang kesusahan, emang semua bisa gitu kan. Enggak, makanya gue lumayan tidak melihat sebuah masalah, enggak gini, buat gue masalah itu, yang gue lihat masalah kode besar banget. Masalah itu ya masalah, kecuali dia masalah besar banget. Nah di wedding itu gue dapat masalah besar banget tuh jarang sebenarnya. Dan itu biasanya non teknis yang kayak gue bilang. Tadi yang kesalahan kayak gitu, terus pernah klien berantem, gitu-gitu doang. Tapi ya basic. Jadi sebenarnya kalau masalah besar sih nggak ada sih. Yang sampai gimana-gimana banget gitu ya. Gue sangat enjoy dan gue percaya wedding fotografi itu, terutama buat wedding day itu ya semua orang pasti memberikan yang terbaik yang bisa dia kasih untuk hari H. Jadi gue gak pernah mengeluh lah. Mau tempatnya itu bagus, mau tempatnya kayak gimana, mau kliennya marah-marah, dimaki-maki pun pernah kita klien. Tapi bukan salah kita ya. Tapi kita kena imbasnya itu ya kita telan aja. Tetap key-nya itu profesional aja sih. Gitu. Kalau enggak ya, again karena kita mau jalannya jauh sampai sekarang ya kita harus tetap bisa menyelesaikan hal sepele begitu. Masalah ya kayak lo bilang ya masalah ya tinggal gimana kita solve the problem yang terbaik yang kita bisa di saat itu gitu ya. Iya. Oh, gue jadi ingat nih, ada nih masalah lumayan besar. Tapi bukan gue ya. Gue dulu masih Sigit kan gitu. Jadi dulu ada klien. Buat para viewer mungkin nggak tahu ya kalau Sigit dulu partner gue. Barang Apermos ya. Iya. Gitu ya. Apermos pernah kena masalah. Dibilang masalah juga bukan masalah sih sebenarnya. Jadi klien gue tuh tinggal di Amerika, dia wedding di Indonesia. Nah, terus kan ada WO-nya kan. Dan gue itu emang jarang sekali kerjasama sama WO. Hampir nggak pernah lah. Maksudnya kerjasama serius ya. Tapi berteman ada. Jadi komunikasinya cuma sama klien langsung. Nah, klien gue tuh di Amerika wedding, terus dia pulang. Terus kan gue berurusan sama klien dong. Udah semua beres-beres file segala macam. Dan cepat kalau kita ngasih file doang ya, kecuali album. Terus, nah WO ini emang mungkin dia dibayar untuk ngurusin semua sampai jadi. Nah, dia ngomong sama orang tuanya. Orang tuanya itu kan nggak tahu ya. Orang tuanya yang mengeluh pada WO-nya. Ini saya belum dapat nih fotonya gini. WO-nya bukan kontak ke kita, zaman Facebook. Dia tulis di Facebook. Ada fotografer gini gitu kan. Nah kita baca, wah Sigit sebel tuh, terus dikontak, terus WO itu bilang ya abis gini bilang sekarang gini, lo udah ngangkat sebuah permasalahan yang lo nggak tahu jalan ceritanya. Itu orang tuanya sama anaknya belum berkabar, ternyata anaknya udah terima, orang tuanya belum tahu karena anaknya sibuk segala macam. Dan lo membawa ini ke ranah ini udah sampai mau kirim-kirim lawyer zaman dulu, itu masalah paling gede kita tuh. Tapi akhirnya ya berdamai lah intinya komunikasi. Klien gue sih ketawa-ketawa aja ya, cuman ya ini semangat banget gitu, karena kita resisten. Itu dia egonya dicolek kan, gue nggak akan mungkin gue rela kita melakukan handicap itu dalam pekerjaan ini. Kalau nulis kita publicly, seperti gue bilang, kita nggak mau sampai ada komplain, semua dihandle lah. Intinya klien pasti senang gitu. Kok dia nulis di
umum dan bukan lu yang bayar gua gitu pemikirannya ya. Saat itu masih muda sih. Kita masih muda, masih berapi-api ya. Udah sampai mau susuan. Itu tuh paling gede tuh. Habis itu kita ya lebih dewasa. Ya udah sih semua bisa diomongin gitu. Iya, pengalaman. Soalnya kan kalau masalah mau gede-gedein juga apa ruginya makin banyak juga kan sebenarnya gitu ya. Iya, nggak ada solusi dan malah kesannya kita belagu banget gitu. Tapi ya karena menurut kita lo jelek-jelekin nama kita publicly itu kita nggak suka sama sekali. Kalau ada masalah ya ngomong aja japri gitu misalnya. Karena kan lebih wise lah. Iya, betul. Gitu. Gue perhatiin dulu kan lo pakai brand kamera tertentu ya yang warnanya apa abu-abu ya. Sekarang kan ganti nih pakai merah gitu kan. Ya itu pertimbangannya apa sih? Soalnya dulu kan katanya kan pakai kamera itu sampai ke tulang-tulang udah jadi satu gitu katanya kan. Udah buat. Udah kayak Pamungkas ya. Udah bon. Sekarang tahu-tahu lah tulangnya kemana ini gitu kan. Iya, awalnya kan gue motret udah lumayan lama ya. Terus kan kemarin pandemi. Sebenarnya waktu habis pandemi itu gue ada lumayan tanda kutip ya malas motret lah ya. Apa ngapain sih gue gitu. Kayaknya udah bosan lah gitu. Terus ya kan kalau bosen rumusnya kalau kita laki-laki ada barang baru. Salah satunya. Terus ya waktu itu gue mau bikin workshop. Salah satu pembicaranya itu dari Canon waktu itu juga. Nah, jadi sponsornya nggak boleh yang lain. Kan gitu kan. Ya gue bilang ya coba dulu deh. Gitu. Akhirnya saat itu gue coba barangnya. Terus karena mungkin teknologinya lebih update daripada kamera yang terakhir gue pakai ya. Ya gue happy banget gitu. Kan gue nyobain itu R62. Terus gue pakai R62 dan gue selama gue motret berpuluh tahun itu gue selalu pakai fixed lens. Nah, sekarang gue pakai zoom lens. Jadi ya itu ternyata tidak merubah hasil gue secara signifikan. Tapi mempermudah cara gue bekerja. Jadi kalau orang lihat foto gue, bang, ketika lo pindah ke Canon, udah nggak ada tuh foto gelap-gelap lagi, vibrant, karena kan Canon dikenal dengan soft katanya gitu. Tau nggak juga, bahkan orang nggak bisa bedain foto gue pakai apa. Ya kan intinya sebenarnya itu alat yang membuat kita bisa berkarya kan, tinggal signature kita aja. Nah udah semenjak itu gue mengeksplor barang baru, makanya lebih excited gitu. Makanya gue berani mencoba banyak hal karena gue mau explore barang baru gitu. Gitu. Tadi gue mau nanya, lu kan udah pemain lama supaya lu nggak bosan gimana? Jadi salah satunya itu artinya. Iya kan cowok gitu kan mainan baru ya lo pasti akan punya alasan buat lo mengeksplor gitu. Termasuk kamera juga karena kan sebenarnya kamera fungsinya sama kan, cuman detail-detailnya terus feels-nya gitu kan kayak mobil aja lo beli mobil A, mobil B aja kan. Lu pasti akan cobain supaya lo tahu tarikannya paling enak gini, terus dia nggak bisa begini begitu, itu kita pelajari aja supaya bisa maksimal gitu. Serunya di situ. Jadi ya gue akhirnya memutuskan, gue harus upgrade nih gitu. Which is teknologinya ya jauh di atas apa yang gue harapin gitu. Termasuk kayak lu foto ada sepeda, ada foto orang olahraga kan tenis, terus ada foto kampanye, itu apakah bagian dari sebuah eksplorasi kebosanan lo apa gimana tuh? Iya, jadi gue tuh dulu kan motret, gue bilang gue untuk mencapai titik tertentu gue harus spesialis kan gitu. Nah tapi ya semenjak pandemi supaya gue gak bosan, gue akhirnya dengan barang baru gue mencoba banyak hal. Dengan tujuan, macam-macam tujuannya selain buat diri sendiri secara pribadi dan juga memperluas networking gitu. Kan kita sebagai fotografer kadang-kadang sibuk motret aja, fotonya bagus tapi ya tanda kutip networkingnya jelek gitu. Nah semenjak gue mencoba banyak hal, gue bisa reconnect sama klien-klien gue yang lama. Misalnya dia hobi sepeda, tiba-tiba dia ada yang punya ini, terus dia punya pabrik ini minta difotoin. Gara-gara gue membuka diri bahwa gue bukan cuma motret wedding loh. Which is itu bertahun-tahun gue branding supaya orang nyari gue motret wedding. Tapi ternyata setelah makin tambahnya usia ya kita nggak boleh gitu-gitu amat lah. Harus berani mencoba banyak hal. Yang penting garis merahnya profesional gue bilang gitu. Gitu. Garis merahnya profesionalism atau lu punya signature look dari foto lu?
Maksudnya kan foto wedding yang gelap, yang apa, tapi lu foto olahraga juga rada gelap kayak gitu apa gimana yang dibawa? Mungkin kayak gini kali ya, kayak orang aliran musik rock ya sebenarnya dia bisa collab sama dangdut tapi tetap ada rocknya, mungkin kayak gitu-gitu. Gue motret apapun ya nuansanya kayak orang liatnya ini kayaknya signature-nya gitu. Ya menurut gue seguting ya. Kalau motret hal yang lain yang nggak harus pakai lighting keras gelap, gue juga motret sih. Cuman emang nggak pernah gue publish aja. Gitu. Jadi ya kalau orang branding ya, lo keluarin apa yang lo pengen orang kenal, lo seperti apa supaya mendatangkan klien-klien yang nyari lo karena spesialisasi lo itu gitu. Sebenarnya treatment gue sama sih Mar. Gue motret, sekarang gue motret band juga. Gitu. Oke, band ya. Beberapa lah ada ya treatment gue lighting segala macam sebenarnya sama di wedding gitu. Tapi karena gue melakukan itu berpuluh tahun, mereka sampai bingung gitu mau motret di tempat ini gitu. Survei nggak usah deh. Datang aja, tapi kita bertujuh, bayangin 7 orang. Kalau pas couple kan 2 hidung-hidungan aja beres. Kalau motret orang berempat, bertujuh gitu, bilang nggak apa-apa deh gitu. Tapi kan kalau kita udah punya pengalaman kayak lo lah, motret arsitek, lo udah tau lah, penting gue ambil garis ini, ntar kalau ada bidang kosong, gue kasih orang lewat. Di kepala lo kan udah berjalan otomatis ya, itunya modal utamanya, nanti additionalnya ya improvisasi di lokasi. Itu mungkin jadi signature-nya gitu. Gitu. I'm happy with eksplorasi ini sih, menurut gue. Salah satu, kan gue join ke Canon tuh, salah satu yang gue bilang sama dia, don't expect me only shoot wedding. Gue udah bilang gitu dari awal. Only ya, maksudnya. Gue akan try new things. Karena gue tahu gue akan explore nih. Kayak foto sport, wah nih katanya autofocusnya kenceng nih. Ya gue coba motret olahraga. Dan gue make it personal, selain gue motret olahraga yang profesional, gue motret anak gue main juga gitu. Itu gue juga menjajaki aja gitu. Gitu. Kayak gitu kira-kira. Jadi apakah dengan lo sekarang mengeksplorasi genre-genre fotografi yang lain, apakah itu mempengaruhi foto wedding lo? Apakah ilmu-ilmu yang lo dapetin kan soalnya motret sport kan triknya lain, lo motret band mungkin triknya lain lagi. Biasa lo cuma nyusun 2 orang, sekarang lo mau susun 5 orang, 7 orang. Ini semua triknya banyak ya menurut gue ya. Apakah itu mempengaruhi skill lo di foto wedding? Apakah meningkatkan skill lo? Apa emang it's just different menurut lo? Menurut gue meningkatkan sih. Maksudnya ya seperti gue bilang, kalau kita wedding biasa sih kita ngatur foto bersama kan ya, 20, 30, 40 orang, 50 orang kan kalau lagi foto bersama. Tapi kan tidak dalam posisi yang bermacam-macam variasi gitu. Nah kalau di motret band misalnya berlima sih, cuma lo harus menciptakan banyak variasi. Ya gue belajar banyak melihat hal selain wedding. Ya gue referensi gue ya film musik segala macam, hanya buat dapat inspirasi aja. Tapi ada hal-hal yang menjadi core yang emang nggak pernah gue rubah, ialah lighting treatment. Jadi ya sebenarnya kalau lihat ya itu lo bisa kenali lah, oh ini paling dia lah gitu. Walaupun banyak yang lain juga ya, minimal dia bisa kenalin ini kalau gue motret pasti begini. Itu ya. Tapi ya hal-hal yang pelajari itu, belajar pose yang gue bilang gue nggak bisa, misalnya belajar berkomunikasi, soft skill, ngomong hal yang nggak gue kuasai misalnya gitu. Sekarang ngomongin gigs, ngomongin orang manggung, ngomongin segala macam yang gue nggak ngerti, ngomongin sepeda gitu. Wah ini pakai ini kan gue nggak ngerti ya. Tapi minimal ya gue tau lah gitu. Gue pernah motret juga pernah motret toko sepeda gitu kan, berusaha belajar ngerti. Dan paling penting itu kalau kita bisnis apa aja, networking kan. Ya, gitu. Dia pasti nanya, lo motret klien gue pasti kenal gini, ini Tito nih, dia fotografer wedding nih, lumayan bagus gitu. Misalnya ya, dia ngomong gitu. Terus motret apa lagi? Nah gitu loh, itu tercipta gitu. Oh gue ada ini loh gitu. Dan gue orangnya, gue ngajarin teman-teman gue yang baru mulai, lo jangan takut mencoba sesuatu yang memang lo belum pernah, tapi itu orang mau kasih lo kesempatan. Misalnya gini, gue awal-awal gue motret itu, lo bisa motret ini nggak? Belum pernah sih, tapi gue yakin gue bisa. Kan pasti lo ada confidence dong. Misalnya lo kayak lo kemarin challenge tuh, sebenarnya lo motret model bisa, dari orang motret model kan gitu kan misalnya. Terus kayak hal itu di challenge, ya lo harus terima, gue bilang dengan alasan gini. Caranya gini deh, gue coba motret. Kalau lo nggak suka, lo nggak usah hire, nggak usah bayar, atau nggak usah continue. Just for the sake to prove to yourself and to prove to your client bahwa lo bakal serius. Nah kalau
ya puji Tuhan alhamdulillahnya dari 10 ya nggak pernah ada yang komplain lah menurut gue. Karena ini kuncinya fotografer menurut gue ya. Ekspektasi klien itu nggak setinggi ekspektasi kita sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita overthinking aja. Kita mau dapat 9, sebenarnya klien 8 udah seneng gitu. Makanya kadang-kadang ada one more fotografer tuh kayak gue juga. Udah mau selesai, one more. Kayak lo dulu kan. Mar, sekali lagi Mar. Bagus sih kalau dia guling-guling gini. Karena itu. One more fotografer ya. Karena ekspektasi kita di atas ekspektasinya klien segitu. So, kalau lu bilang tadi ekspektasi kita 9, klien 8, kadang-kadang klien juga belum tentu 8 sebenarnya kan? Iya, ini kan gue polite. Polite. Mungkin klien cuma tahunya kita cuma bisa sampai ya gue 6 lah gitu. Begitu dikasih 9 kan udah kayak wow, makanya keren banget gitu ya. Iya. Makanya itu menjadi nilai jual bukan hanya dari karya ya. Gue pernah motret juga, ini kakak adik, gue motret kakaknya kawin. Ini baru lamaran nih. Gue motret lamaran, gue motret, terus ibunya ngeliatin gue. Terus pas udah selesai, kan habis lamaran kan bisa tuh udah pulang gitu. Terus dia ngobrol, sini Mas, kamu motret kayak gitu buat apa? Kenapa Tante? Kayaknya semangat banget kamu dari bawah dari atas. Ya kan buat klien kita motret segini-gini. Dia happy, tau apa? Adiknya belum kawin, langsung dipanggil, kamu wedding sama dia ya? Lu bisa bayangin, hanya gara-gara work ethic yang kita tunjukin gitu. Ya kan dulu ada pernah beredar tuh, Uppermost katanya fotografernya gak sopan, suka guling-gulingan tidur-tiduran. Katanya dulu gitu isunya, ya gua gak gitu gila juga kali. Ya kan ada yang bilang, dulu sempat kencang tuh, karena foto kita kan low angle. Ya kan lu kalau dari bawah gak perlu tiarap ya, dengan taruh kamera motret. Cuman itu sebenarnya work ethic yang kita tunjukin bisa mendatangkan kesempatan gitu. Karena mostly orang mikir semua hanya dari karya lo aja. Padahal soft skills lo yang di luar itu ya open chances gitu. Ya fotografer yang itu orangnya enak. Itu kan soft skill artinya soft kan skill, orangnya enak. Bukannya skill enak. Motret gitu kan. Iya, diajak ngobrol oke. Apalagi kayak gue. Orang ya gue lumayan berumur ya. 46 gue tahun ini. Itu udah jarang fotografer 46 tahun motret wedding. Tapi gue suka motret ya karena itu tadi why yang fotografi gue itu sebenarnya gue hidup untuk mencari yang baik gitu kan, find a good things gitu. Nah, gue berurusan sama anak-anak separuh umur gue, Mar. Nah, gimana connect-nya begitu? Ya sebenarnya relevan aja ya current issue kan gitu kan ya. Sama manusia itu kan norma sopan santun aja tuh kalau nggak dilanggar semua orang matching kok dari kakek-kakek sampai anak SMP anak gue kalau ngomongin current issue dan sopan santun sih oke. Cuma bercandaannya aja paling yang nggak masuk ya bahasa-bahasa gitu. Tapi ya selebihnya sih bisa diimbangin sih menurut gue. Ya, at least itu yang gue rasain ya. Gitu. Lagi pula lu mau overthinking seberapa sih? Emang lu mau sampai hopeng best friend kan nggak juga. Yang penting pekerjaannya lancar, komunikasi lancar, dia perlu apa lo kasih, that's it gitu. Nggak perlu sampai kekhawatiran berlebihan. Bukan riset, misalnya besok mau foto wedding, hari ini Google dulu detik.com gitu. Oh iya, bahasanya apa? Enggak sih. Makan kita wedding photographer, wedding nih ngomongin, harus confidence menurut gua. Karena confidence itu contagious, menular gitu, bisa kelihatan sama orang, klien gua. Kalau dia lihat kita udah telingak-telinguk kayak nggak pede datang, nggak tahu etika kan kita datang ya nyapa dulu gitu kan. Walaupun nggak kenal misalnya gitu. Kan gue nggak banyak kenal juga ya makeup artist ternama gitu ya. Tapi ya gue berusaha hai aja. Nggak perlu juga, what's up, gini-gini. Ya kalau kita nggak akrab ya jangan so asik juga menurut gue. Secukupnya aja sesopannya. Nah itu udah cukup sih buat mereka hal itu. Karena mereka yang mereka beli kan selain foto sama nyaman gitu. Karena kalau kita terlalu agresif, ada tuh gue juga pernah motret vendor banyak. Ada yang emang menurut gue offside aja, terlalu berlebihan asiknya. Itu kan juga gak enak ya ngeliatnya. Iya. Nah, itu sok bro banget gitu ya. Iya, maksud gue secukupnya aja gitu. Aman sih. Jadi menurut lo kalau klien orang yang mau menikah lah ya gitu, mau pre-wed atau wedding, dia mesti nyari fotografer tuh menurut lo fotografer yang kayak apa yang dibutuhkan ya? Yang aman buat mereka lah. Iya. Kan kadang kan vendor banyak banget kan sekarang kalau ke pameran aja bisa ratusan lebih. Milihnya yang mana gitu? Apakah yang harus mereka poin-poin yang menurut lo yang mereka nggak lihat mungkin ya kan cuma sekedar ya kalau ngomongin harga ya lain cerita lah, range-nya banyak banget kan. Tapi menurut lo selling point yang penting dari seorang fotografer yang baik itu apa sih?
Ini dari kacamata fotografer apa klien yang cari? Kalau klien nyari fotografer, sebaiknya dia mesti cari fotografer yang bagaimana? Ya pertama ya, kalau jadi klien nih, cari yang seleranya sesuai. Karena fotografer tuh yang ditawarkan banyak banget kan. Bentuk stylenya segala macem. Terus? Itu fotonya kan artinya kan? Iya, ya maksudnya gue suka nih foto ini gitu. Kan ada orang, gue ada loh Mar, klien suka banget sama foto gue. Cuma dia nitip satu hal nih. Mas, aku juga jangan lupa di foto yang terang ya. Ada yang gitu. Tapi ya dia suka. Yang penting secara major dia appreciate kita punya kerjaan. Lo buat boleh nyokapnya kali ya? Buat dia juga. Lo boleh request apa aja. Selama lo bayar, lo boleh request apa aja. Gue bilang gitu sebenarnya gitu. Ya, gue akan memilih apa yang keluar dari gue. Tapi buat lo semua. Yaitu pertama seleranya cocok. Yang kedua track record gitu. Ini kan wedding ya, once in a lifetime. Gue gak pernah menyarankan with newbie. Jadi newbie itu harusnya ikut dulu orang yang udah experience supaya dia bisa belajar gitu. Karena kalau ini disikapi sebagai sebuah foto dan hanya menghasilkan, sadis banget kita. Jahat banget menurut gue. Lo harus sikapi ini sebagai ini your own wedding. Kalau gue tuh kayak, gue mau wedding gue tuh di capture kayak apa ya gitu. Gue mau orang tua gue tercapture dengan baik, gue mau momennya ada, gue mau gedung gue gak lupa, gue mau kalau hal-hal kayak misalnya gini, kayak foto undangan, itu gue gak terlalu penting sih, karena gue gak mau, tapi gue akan ngerjain. Jadi that's not my consideration gitu. Consideration gue momen yang di represent bagus gitu, frame-nya bagus, timingnya pas, itu yang gue cari. Terus yang paling penting lagi foto bersamanya bagus, rapi. Terus kalau bisa tanya sama fotografernya bagaimana filing sistemnya, itu dia file hilang segala macam. Emang lo mau marah kalau file lo hilang sama fotografer? Kan ngeri banget ya. Itu major ya file itu. Major. Bagaimana lo boleh hilang kamera tapi file kayak tadi kan kita ngobrol sebelumnya bilang, wah Parmas naruh barang sembarangan. Bener, kecuali kamera dan memory card. Kalau flash hilang udah countless lah, terus tiang, tas gitu. Tapi kalau namanya kamera sama file itu semua attach sama kita punya, karena kita tahu kita masih selamat tuh kalau megang itu. Yang lain ya oke lah gitu. Nah itu habit itu gue bangun sampai kita lagi pergi mobil, tas semua dibawa. Nah kayak gitu-gitu tuh klien harus diedukasi sebenarnya. Tapi klien juga bisa research sih, track record. Misalnya lu tinggal googling aja vendor ini pernah punya masalah apa. Ya jangan coba-coba lah menurut gue. Walaupun gue menghargai ada kesempatan kedua ya, misalnya mungkin aja dia lagi apes, tapi ya will you gamble sama kondisi itu kalau terjadi lagi kayak gitu. Hire fotografer yang punya kredensial bagus lah. Kredensial itu ketahuannya dari mana tapi? Ya kalau zaman sekarang kan bisa googling. Bisa Google aja ya. ketahuan ya. Kalau zaman dulu kan lo cuma bisa lihat review weddingku segala macam. Sekarang lo bisa cari di mana aja gitu. Dan baik lagi itu kemampuan vendornya buat menjaga itu menurut gua paling penting ya. Karena kalau once lo bobol di situ benernya susah banget. Bukan nggak bisa sih, cuman bobolnya susah banget. Ya cari aja vendor yang match sama ya itu tadi, kalau nggak ngomongin budget ya budget. Itu terakhir sesuai sama kita. Itu. Sekarang di zaman AI ini lo implement nggak AI di industri ya di fotografi yang lo kejalanin lah? AI itu awal-awal gue main Midjourney juga, nyobain lah. Lumayan mencari inspirasi gue, misalnya bisa ngetik prompt the couples in the with backlight in the corners of apa, gue ketik itu. Terus gue lihat, oh bisa gini ya foto. Itu kan dia keluar foto kan. Gue main AI Midjourney sebentar doang. Habis itu gue gak main lagi. Nah AI yang gue pakai tuh cuman buat bersih-bersihin. Oh. Ya mungkin lo lebih sering pakai kalau tapi itu, ya itu aja sih. Kan sekarang banyak orang-orang video misalnya kayak tadi bersihin suara, terus muka digantiin, itu terjadi sih. Gue kayak mata juga gue pakai juga tuh. Kan ada mata kenapa? Neural filter. Ya misal kalau matanya miring lo bisa lurusin. Oh masa? Iya. Ya kalau misalnya lo gagal, sekarang gini gue mau foto bersama 10 kali jepretan, tapi itu orang gak perlihat kamera. Ya kan bukan salah gue juga, 10 jepretan atau ya 5 aja tuh maksudnya udah dipanggil-panggil gak ngeliat ya. Tapi kan kalau kita mau perfect ya kita benerin mata. Jadi mata lo gini bisa
lurus. Ada tuh di Photoshop. Ya, itu yang gue pakai, itu kan AI juga. Yang kelihatannya oke gitu, Real, bagus bagus banget. Itu buat foto keluarga anak-anak kepake banget. Kepake banget, iya. Lo bisa senyumin kok, cuman kalau senyum gue gak pernah pakai, cuma mata aja. Karena sebenarnya kalau dilihat sekilas ya nggak notice, cuman kan gue pikir ya kita kan kasih yang terbaik yang bisa kita kasih. Iya. Ya kalau bisa dibenerin. Itu sih gue pakai. Tapi yang lain-lain kayak buat foto, kayak buat retouching gue juga nggak pakai sih. Kan ada tuh sekarang banyak. Tapi apakah lu akan melihat ini akan berkembang terus dan mungkin bisa akan lu implement? Bisa jadi. Tadinya kan gue nggak pakai juga tuh cloning buat bersihin apa namanya? Apa sih Mar yang? Close time. Ya generate fill. Generative fill ya, generative fill ya. Gue gak pakai tadi ya, lama-lama enak juga nih gitu kan. Ya kenapa enggak? Gitu. Dulu kan manual coding salah satu biar rapi, tapi kalau cuma bisa begini terus diklik generate fill, jadi ya kenapa enggak? Cuman emang gue gak terlalu bergantung sama begituan. Ya, maksud gue kan artinya bisa aja nanti prewedding ya udah prewedding mah di dalam rumah gue aja, ntar background tinggal ganti gitu kan. Bisa, gue juga bisa ngerjain gitu. Temen gue lebih jago lagi, cuman ya yang nggak bisa dibeli kan soulnya ya, perasaan itu couple ada di sana. Tergantung kliennya makanya. Kalau kliennya hanya needs-nya sekedar image ya bisa. Tapi kalau lo mau punya experience, nah kenapa gue motret sama klien tuh, yang dibeli kan kalau di Uppermost ada tuh kita tulis motret sama kita tuh the experience to be with. Fotonya tuh kayak serius kalau Uppermost. Tapi ya ketawa-ketawa sebenarnya gitu. Itu cerita-cerita itu yang perasaan itu yang orang bayar, makanya orang nonton konser. Lo bisa ya nonton di TV. Kenapa lo mau datang ke konser? Karena perasaan lo di sana. Beda vibe-nya ya. Nah itu yang memang membedakan nantinya. Tapi kalau buat sekedar punya gambar sih bisa sih. Ganti muka cuma sekali klik Mar. Ya gue bisa melakukan hal itu. Begitu. Cuman ya gue nggak mau. Makanya gue nggak nerusin Mar. Ntar bisa. Seandainya menemukan celahnya. Mager ntar ya? Iya repot juga gitu. Apakah kita mindsetnya bisa berubah? Gitu. Oke, terakhir nih. What is the most satisfying thing of being a wedding photographer? Versionnya lo? Yang pasti jadi wedding photographer membawa gue kemana-mana ya. Jadi ya wedding nih, kita ngomong wedding ya. Bukan pre-wedding. Karena dulu tuh gue tahu orang itu kemana-mana keluar Indonesia, keliling dunia itu pakai pre-wedding. Nah dulu gue bercita-cita gue gak mau kayak gitu tuh sama sedikit kita kemana-mana pakai wedding gitu. Sampai sekarang kan kita udah 5 continent motret wedding, bukan pre-wedding ya, dan bukan orang Indonesia. Itu the most satisfying. Jadi gue merasakan experience itu dari wedding. Terus wedding juga bisa membawa kita ke apresiasi terhadap arts, fotografi itu setinggi langit gitu. Kita udah pernah diundang kemana-mana, terus pernah jadi speakers yang paling bagus buat kita tuh. Kita pernah dulu jadi speakers di Way Up North namanya. Lumayan lama sih, 2018 ya. 2019, 2018. Orang Indonesia tuh baru 2 yang pernah ke sana gitu. Kita di Uppermost sama Terralogical, si Govinda. Gitu. Itu berkat wedding gitu. Wedding juga bisa membuka, wedding fotografi membuka gue bisa motret apa aja. Motret band favorit gue. Karena kemampuan gue di wedding gitu. Wedding tuh membuka banyak hal. Wedding juga duitnya kencang, bisa membuat gue ngajak keluarga jalan-jalan. Nah, macam-macam lah. Jadi ya apapun pekerjaan yang kita lakuin kalau tekun ya membawa banyak peluang lah menurut gue. Bagi di wedding. Gitu. Plus buat gue wedding itu gue akan menyikapinya seperti pembelajaran. Bagaimana gue diperlakukan atas sesuatu. Jadi karena sering melakukan hal itu di dalam kehidupan sehari-hari, gue juga berusaha mengimplementasi hal itu. Gitu. Jadi gue tuh kadang-kadang bilang istri gue, lu tuh mikir motret berlebihan. Karena gue di mana aja motret Mar. Jadi juga sebel gitu. Pakai handphone, pakai apa. Gue bilang, I'm trying to find a good thing. Jadi makanya gue bilang kok masalah gede, banyak masalah gue. Cuma gue gak pernah melihat itu sebagai sebuah yang bisa mematahkan gue punya spirit gitu. Gue selalu lihat, wah angle ini sih bagus nih. Dari angle sini kita bisa ke sini dan semua selesai. Misalnya begitu. Itu nah mindset. Makanya gue bilang fotografi itu big deal buat gue. Bukan
uang. Kan ada tuh dulu kalau pernah ikut workshop kita kan, gue tulis tuh money is not our aim to do this, money is a consequences of good works. Jadi gue selalu fokusnya on the good works. Uang datang apa enggak pasti datang, cuma waktunya aja. Sekarang sebulan lagi ya, cuma kan kita kadang-kadang nggak sabar ya gitu. Yeah. Itu sih.